Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menitipkan sebuah pesan terutama bagi Anda tenaga medis yang mungkin Anda bersinggungan dengan para pasien yang ada di rumah sakit JIH dan rumah sakit yang lainnya. Barangkali Ramadan kali ini mereka tidak bisa berpuasa sebagaimana orang yang sehat. Sampaikan kepada mereka, ada dua keutamaan yang tergabung di bulan Ramadan. Yang pertama keutamaan puasa, dan yang kedua keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Keutamaan puasa sangat banyak, sehingga bagi mereka yang bisa melaksanakan ibadah puasa, walhamdulillah, mudah-mudahan puasanya diterima dan mendapatkan aneka keutamaan di dalamnya. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amal bani Adam itu miliknya kecuali puasa, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Anda bisa bayangkan ketika seseorang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia adalah zat yang maha pemurah, dia adalah zat yang maha kaya, tentu balasannya tidak terhingga. Sebab puasa adalah ibadah sabar, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya dipenuhi tanpa hitungan. Sehingga ketika Allah sendiri yang akan membalas amal puasa, maka Allah akan berikan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan amal yang lain yang balasannya terhitung. Selanjutnya di sana ada keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa syahrul Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin." Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Kita tidak menemukan tiga kondisi ini di selain bulan Ramadan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah maupun bulan yang lainnya, di sana tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hanya di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan kondisi semacam ini. Kami pesankan kepada siapapun yang barangkali tidak bisa berpuasa, baik karena sakit, karena udzur haid, atau karena udzur yang lainnya. Dan para tenaga medis yang mungkin Anda bersinggungan dengan para pasien, besarkan hati mereka. Mereka yang sedang sakit barangkali tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi mereka tidak kehilangan keutamaan bulan Ramadan. Mungkin mereka tidak bisa mengejar keutamaan puasa, tapi mereka tetap bisa mengejar keutamaan bulan Ramadan. Anda masih punya bulan Ramadan yang berisi aneka anugerah yang luar biasa. Sepanjang ibadah itu dilaksanakan di bulan Ramadan, maka seorang hamba akan mendapatkan keutamaannya. Pahala dilipat gandakan apapun bentuknya,
baik pahala puasa maupun pahala yang lainnya. Selanjutnya, kami pesankan kepada kaum muslimin yang insyaallah sesaat lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jumlah puasa kita dengan puasa orang soleh siapapun yang Anda kenal, dengan puasanya Imam Asy-Syafi'i, dengan puasanya Imam Ahmad, Imam An-Nawawi maupun imam yang lainnya, puasa ulama siapapun yang Anda kenal, ketika Anda melaksanakan puasa bulan Ramadan, jumlahnya sama-sama 1 bulan, tidak kurang dari 29 hari, tidak lebih dari 30 hari. Maka secara kuantitas, puasa saya dan puasa Anda, puasa kita dan puasa mereka, semuanya sama. Anda tidak mungkin nambah kuantitas. Mungkin berbeda dengan ibadah salat atau ibadah baca Quran. Barangkali kita akan kalah jumlah rakaat salat yang kita lakukan dengan jumlah rakaat salat yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di kota Mekah, yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Barangkali kita kalah ketika memperlama salat saat salat tarawih antara mereka yang salat tarawih di Mekah, di Madinah dengan yang salat di Indonesia. Tapi untuk puasa jumlahnya sama. Anda akan berpuasa selama 1 bulan sebagaimana para ulama berpuasa selama 1 bulan. Namun di sana ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Kuantitas tidak mungkin berbeda, yang berbeda adalah kualitas. Sehingga yang menentukan siapakah orang yang berprestasi ketika berpuasa di bulan Ramadan bukan banyaknya jumlah hari yang dia puasa, tapi yang menentukan adalah sejauh mana kualitas puasa dia ketika bulan Ramadan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kualitas puasa hamba ketika bulan Ramadan ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah ditentukan sejauh mana dia bisa meninggalkan semua maksiat ketika bulan Ramadan. Dan yang kedua ditentukan dari kualitas kegiatan yang dia lakukan sepanjang bulan Ramadan. Untuk jenis yang pertama, bahwa puasa seorang hamba ketika di bulan Ramadan, kualitasnya ditentukan dari sejauh mana dia bisa meninggalkan maksiat. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kegiatan dia meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Puasa sendiri bisa melebur dosa. Tapi ada sebagian di antara hamba yang ketika dia sedang berpuasa, dia rajin berbuat dosa. Maka tidak heran kalau sampai selesai bulan Ramadan, dosanya belum diampuni. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, suatu ketika Nabi SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Anda aminkan?" Kemudian Nabi SAW bercerita, Jibril baru saja berdoa dengan 3 doa. Salah satu di antara doa Jibril alaihissalam, "Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah orang yang ketemu dengan bulan Ramadan sampai Ramadan selesai sementara dosanya belum diampuni. Kemudian diaminkan oleh Nabi SAW. Anda bisa bayangkan, ini doa dibaca oleh malaikat terbaik, Aminus Sama, Jibril alaihissalam, makhluk yang mendapatkan amanah penghuni langit, Jibril alaihissalam. Dan diaminkan oleh Aminul Ardi, makhluk yang mendapatkan amanah yang ada di muka bumi, yaitu manusia terbaik, Rasulullah SAW. Doanya Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Celakalah orang yang ketemu dengan bulan Ramadan sampai Ramadan selesai namun dosanya belum diampuni. Kenapa bisa terjadi demikian? Padahal seharusnya Ramadan itu bisa menjadi kafarah dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair."
antar salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dikerjakan di antaranya sepanjang dosa besar dijauhi. Tapi kenapa ini menjadi tidak berfungsi? Karena yang bersangkutan sepanjang puasa dia masih rajin berbuat maksiat, ngumpulin dosa tanpa berhenti. Pada saat dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak memberikan pengaruh sama sekali untuk bisa menghapuskan dosanya. Bahkan ketika Ramadan dosanya makin bertambah. Anggapan banyak orang ketika Ramadan selesai saat Idul Fitri, dia seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, bisa jadi hanyalah harapan kosong. Mungkin keluar dari mulut, tapi hakikatnya dirinya sendiri masih bersimbah dengan dosa. Karena selesai bulan Ramadan puasanya tidak berkualitas, sehingga begitu keluar Ramadan dia masih membawa dosa yang belum terampuni. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar puasa kita bisa lebih aman? Bapak Ibu yang kami hormati, menjaga puasa adalah tanggung jawab kita saat kita sedang berpuasa. Bentuk menjaga puasa itu adalah kita menjaga semua organ yang berpotensi mendatangkan maksiat, baik lisan, pendengaran, penglihatan, termasuk batin. Dulu para ulama yang mereka adalah orang-orang soleh, yang kita tahu maksiatnya jauh lebih sedikit dibandingkan kita, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga puasanya. Cara yang mereka lakukan adalah dengan berdiam di masjid atau di rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Abu Hurairah wa ashabuhu idza dakhala fi Ramadan kanu labithu fil masajid. Dulu para sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan murid-muridnya, kalau sudah datang bulan Ramadan, makathu fil masjid, maka mereka tinggal di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nutahhiru siyamana, kami menjaga kesucian puasa kami dengan cara berdiam di masjid. Mereka jarang keluar ke tempat-tempat umum yang mungkin akan bergesekan dengan orang lain, yang mungkin akan ketemu dengan aurat dan nuansa-nuansa yang lainnya, yang itu bisa menambah dosa dan menggugurkan pahala. Demikian pula yang dilakukan oleh para ulama seperti Talaq bin Habib, seorang ulama tabi'in. Apabila sudah masuk hari-hari puasa, maka beliau lebih banyak tinggal di dalam rumah, wala yakhruju illa fi salatin, dan beliau tidak keluar dari rumahnya kecuali ketika salat jamaah. Hanya itu saja kegiatan yang beliau lakukan, sehingga beliau lebih banyak berdiam di dalam rumah. Karena dengan berdiam di dalam rumah akan lebih bisa menjaga orang dari potensi maksiat. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ni'ma sawmi'atur rajul baituhu yamna'uhu min maksiatillah. Sebaik-baik tempat ibadah seseorang adalah rumahnya, karena rumah bisa menghalangi seseorang dari aneka maksiat kepada Allah. Kami menyadari Anda bekerja, Anda harus beraktivitas. Baik, artinya Anda tetap bisa melakukan aktivitas itu ketika bulan Ramadan. Namun kami mengingatkan, selain untuk aktivitas yang wajib untuk Anda kerjakan atau yang mendesak untuk Anda kerjakan, sebaiknya Anda tetap tinggal di dalam rumah atau di masjid. Dua shelter ini insya Allah yang akan mengamankan puasa kita. Sehingga bagi mereka yang peduli akan keselamatan puasanya, jaga baik-baik untuk tidak banyak beraktivitas di luar yang sekiranya tidak mendesak bagi dia. Tapi bagi mereka yang kurang perhatian dengan keselamatan puasanya, silakan lakukan apapun, namun ingat semuanya ada konsekuensinya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kualitas puasa kita yang kedua ditentukan oleh bagaimana kita mengisi waktu kita ketika Ramadan, ketika berpuasa. Dulu para ulama mereka banyak menghabiskan waktunya untuk qiyamul lail di malam hari dan salat duha di siang hari
dan mereka gunakan itu sambil membaca Al-Quran. Sehingga banyak di antara mereka yang khatam Quran ketika Ramadan dengan jumlah yang banyak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika bulan Ramadan sehari beliau khatam Quran 2 kali, siang sekali, malam sekali. Hal yang sama juga dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika bulan Ramadan beliau khatam 60 kali. Artinya sehari beliau khatam 2 kali, siang sekali, malam sekali. Cepat sekali, betul. Beliau membaca Quran cepat sekali. Dan itu dikerjakan ketika salat, dan sebagian mengerjakannya sambil membaca mushaf, dan sebagian dengan hafalannya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ada yang khatam sehari sekali, 2 hari sekali. Demikian rajinnya mereka membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan Nabi SAW ketika bulan Ramadan beliau didatangi Jibril lebih sering dibandingkan di luar Ramadan. Wa yudarisuhul Quran, dan beliau melakukan tadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Dan itulah yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan urdah, setoran Nabi SAW kepada Jibril yang jadi acuan kelengkapan Al-Quran yang telah diberikan oleh Nabi SAW, atau yang diberikan oleh Jibril kepada Nabi SAW sebagai wahyu dari Allah. Karena itu jamaah, mengisi Ramadan di semua sela waktu yang bisa Anda gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk baca Quran. Maka Anda boleh mengurangi aneka kegiatan buka HP yang gak perlu. Uninstall semua aplikasi game yang barangkali masih Anda jadikan sebagai kesibukan sehari-hari. Anda mungkin bisa tahan sementara untuk banyak berkomunikasi di grup WA. Anda mungkin tinggalkan sementara media sosial yang barangkali mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Fokus untuk baca Quran dan baca Quran. Kita kalah dengan mereka. Bagaimana kalau saya tidak memungkinkan? Karena saya harus bekerja. Jika lisan Anda bisa dimanfaatkan untuk zikir, Anda pakai masker sambil bisa berzikir, silakan perbanyak zikir. Mungkin kita kalah dari si banyaknya jumlah Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak kalah dari sisi mengisi waktu untuk berzikir. Dengan demikian jamaah, kita berharap kepada Allah, semoga puasa yang kita lakukan betul-betul menjadi puasa yang lebih berkualitas, dan kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan perubahan, bulan di mana Allah kasih kemudahan bagi hambanya untuk banyak ibadah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Anda mau cari bulan apa lagi untuk berubah kalau tidak di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini sebagai waktu emas untuk memperbanyak ketaatan. Mudah-mudahan nanti membekas pasca kita selesai di bulan Ramadan, dan kita bisa lanjutkan ketaatan itu di bulan-bulan yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.